Indonesia harus semua kekuatan yang untuk menegakkan kebenaran harus lebih kuat ketimbang kebatilan. Nah ini yang disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama kemenangan agama adalah otoritas kebenaran ini punya kekuatan tamkin, punya kekuatan mendikte pada yang batil, jangan dibalik. Jadi kira-kira ya kalau ada preman yang premannya lari dari Satpol PP jangan dibalik karena premannya menguasai area perapatan itu Satpol PP-nya yang lari. Begitu juga dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Misalnya saya tahu, misalnya Ustadz Sumarso sangat mencintai Quran, sangat mensyariatkan Quran. Ini juga harus punya kebenaran otoritatif. Jangan sampai ulumul Quran ini dibajak oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Tidak ahli itu macam-macam. Mungkin nggak pernah mencintai Quran sampai menghafal, mungkin macam-macam lah tidak ahli. Sehingga dalam sebuah hadis unik, Nabi itu pernah ngendikan kepada Mu'adz bin Jabal, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, saya yang paling saya takutkan kepada umat saya itu diantaranya kata Nabi fitnatul Quran, fitnah orang mengkaji Quran. Sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah? Ketika Quran itu dibuka secara transparan, secara terbuka, itu qara'ahul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir juga baca. Akhirnya orang munafik, orang fajir ini mengkaji Quran, kemudian untuk mendebat orang-orang baik. Masyhur itu di Quran banyak cerita ketika Nabi menerangkan qadha qadar, ketika Nabi dengan asiknya ngendikan masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. Mereka juga jawab wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ya kalau gitu Muhammad kita syirik ya kersane Allah, kita miskin ya kersane Allah, kita maling juga kersane Allah, ngapain Anda larang-larang? Yang unik dalam ilmu sosial, orang-orang kafir itu kalau disuruh Nabi, itu orang-orang miskin itu kasih makan. Ya Muhammad, tentu mereka manggilnya jangkar. Ya Muhammad, itu sudah direncanakan Tuhan memang miskin dia. Jadi kalau saya beri makan, itu merusak rencana Tuhan. Artinya kodok qadar itu dipakai alat untuk menolak syariat. Makanya masyhur itu kan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mal law yasha'u atama. Masa saya ngasih makan orang yang andekan Allah menghendaki ya dikasih makan. Allah tidak ngasih makan, bukti kalau rencana Tuhan memang dia miskin, dia kelaparan. Jadi seperti ini saya ngajar di BPK itu kalau menurut mereka haram. Mereka nggak paham agama misalnya, itu sudah dalam rencana Tuhan. Ya biarkan saja tetap nggak paham, ikuti aja rencana Tuhan. Jadi kalau BPK nangkap koruptor itu ya salah. Mereka korupsi itu sudah direncanakan Tuhan, sudah ada tulisannya kalau dia itu koruptor. Kalau Anda otak-atik merusak rencana, nanti gantian BPK yang jawab, saya menangkap Anda juga dalam rencana Tuhan. Jadi artinya gini, ilmu itu apapun baiknya di tangan orang yang tidak baik itu yang menjadi tidak baik. Tidak gampang ngelola ilmu itu. Sehingga tadi sore saya dikasih tahu adik saya, Mas, besok Ustadz Zulham mau datang. Kata saya, enakan dia, sakit saya, katanya. Kok bisa? Ya kalau beliau datang ke sini, beliau tawaduk mau sowan saya yang harus menata hati supaya tidak takabur, gitu. Itu seperti kiai didatangi orang cantik. Kiainya, orang cantiknya melihat kiai itu ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Orang alimnya yang ribet, melihat dia dosa. jadi makanya saya dingin saja didatangi Pak Ustadz Mansur. Dingin saya bukan karena apa-apa sebetulnya. Ini mengganggu. Karena kayak tadi. Kamu seorang kiai top, ada seorang perempuan datang tanya bab haid misalnya. Yang tanya benar kan? Melihat wajah kamu benar, melihat orang alim itu ibadah gini. Kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustadz Zulham mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu perasaan seperti itu. Tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana lah itu yang baru keren saya karena saya tawaduk harus jadi bagus. Makanya kemarin ketika Pak Kures nelpon saya ingin saya datang ke Jakarta karena beliau sepuh saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim ya saya sowan. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau ke sini tapi saya mikir waduh ribet ini. Maksudnya lebih mengganggu karena nanti beliau terlalu benar, saya terlalu salah. Jadi itu ilmunya ulama. Jadi Quran juga gitu.
Kita ini mikir Islam ini dibawa kemana? Kalau kita ngomong Islam secara serius, nanti bagi orang awam menjadi tanfir. Jangan kira sering baca Quran itu dibenarkan Nabi terus, ya tidak juga. Kadang yang sering baca itu malah salah. Karena konteksnya sosial. Misalnya gini, ini cerita dalam hadis. Ada petani yang tentu sibuk ngerawat piaraannya atau ngerawat tanamannya. Makmum ke Mu'ad. Mu'ad ini ahli Quran masyhur. Dia bacanya Quran enak terus panjang. Singkat cerita si petani ini mufarokoh itu melepas ikatan sholat dengan imam, kemudian dia meneruskan sholatnya sendiri, itu sah dalam fikih. Mu'ad tersinggung, kemudian bilang nafaqah fulan, ini orang munafik, diajak sholat secara baik dan benar malah lari mufarokoh. Akhirnya dua orang ini lapor kepada Rasulullah, yang satu lapor, ya Rasulullah ini Mu'ad gak benar. Ngimami di daerah pertanian kok bacanya Baqarah. Kita akhirnya terganggu pekerjaan kita. Itu dulu petani aja terganggu, apalagi kalau kernet, apalagi kalau supir. Terus tapi ini apa? Yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu ini tukang fitnah. Inna minkum munafirin. Kamu ini menjadikan orang lari dari Quran. Gara-gara kamu baca panjang, akhirnya orang ini kecelok lari dari Quran. Jadi tidak gampang ngelola kebenaran. Jadi yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad, bukan yang karena menyebabkan orang lari dari Quran karena kelamaan. Makanya saya sering cerita ke kiai-kiai, kalau Anda tahlil jangan lama-lama. Nanti orang itu bosan sama la ilaha illallah. Sebenarnya bosan sama Anda, tapi Anda kuat lama karena Anda aktornya kan. Iya kan, kita misalnya yang ngomong kan kita aktor mesti betah, tapi yang dengerin orang Jawa gak lakon, ngapain lama-lama wong sadak lakon. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana itu mesti cepat, tak jamin. Makanya tidak usah khawatir lama-lama, ini pasti saya cepat. Saya betah lama karena saya aktor, tapi kalau sampai karena kemungkinannya sampai itu dua. Kalau paham ya ingin nggak lama-lama karena sudah paham. Kalau tidak paham namanya nggak paham ya nggak asik. Kadang setengah paham setengah enggak, ini yang ribet. Jadi saya semohon-mohonnya ngelola Islam di Indonesia. Kalau kita mutadakhir, kalau kita cukup punya bacaan, itu masih bisa cari padanan-padanan itu dalam referensi Islam. Yaitu diantara ciri utama agama diridani Allah adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dulu yang memperlihatkan Islam takut sama orang kafir karena orang kafir mayoritas. Dulu ketika banyak begundal, banyak preman, orang yang soleh takut sama preman. Jadi sekarang alhamdulillah barokahnya ada BNN yang pengedar narkoba yang takut, barokahnya ada BPK, KPK yang korupsi yang takut. Itu sudah menang kita. Karena ada khaufuz zalim min sholihin, orang yang zalim takut sama orang soleh. Jangan sampai kita ngalami yang soleh takut sama yang zalim. Sehingga dalam hadis itu disebut oleh Nabi ta'khudhu fawqiyatih. Ada fauqiyatan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebenaran harus punya fauqiyah, punya otoritas yang lebih tinggi ketimbang kezaliman. Nah, caranya gimana kalau dalam dunia sosial? Dalam dunia sosial itu kita bikin satu komunitas mayoritas dan sehingga itu menjadi kebenaran yang luar biasa. Saya tadi malam sama Gus Gofur sama putra-putra Mbah Mun banyak di sarang tadi malam sampai malam. Itu di antara kajian kita adalah kesuksesan banyak tokoh kita, mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai semuanya lah. Tokoh-tokoh kita mulai dulu Jamiah Khairiyah dan semuanya lah yang berjasa. Itu dulu ketika mendirikan NU itu saya pernah diceritani Gus Hasib putra Mbak Wahab pernah main ke sini. Aku mau kepengen pejabat itu sholat gitu. Singkat cerita, suatu saat beliau ke sini sama saya cerita-cerita ringan, terus saya cerita agama di Indonesia itu sudah menang. Kenapa? Sekarang nyalon bupati kok terkenal tidak sholat, itu pasti kalah. Apapun kaya Anda pasti kalah. Terkenal nyuwun sewu selingkuh pasti kalah. Artinya ada tolok ukur agama yang menjadi ukuran kamu dipilih atau tidak dipilih. Jadi tanpa kita memaklumatkan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam ini sudah bahkan jadi ukuran sebagai tolok ukur apa? Politik. Kamu risih kan dengan pimpinan Anda misalnya nyuwun sewu orang yang nggak sholat, yang nakal, yang ini itu pasti nggak nyaman. Artinya apa? Nilai-nilai agama di Indonesia itu sudah, alhamdulillah sudah menjadi nilai politik. Ada bupati di Rembang atau gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak kepilih.
terkenal zalim atau terkenal otoriter, terkenal menyepelekan orang kecil, pasti nggak dipilih. Artinya sudah ada ukuran yang tahu-tahu kebenaran agama ini sudah menjadi ukuran. Nah itu sudah benar karena ketika Allah Ta'ala wa'mur bil urfi, urf itu sesuatu yang mudah dikenalin. Jadi kebenaran kita di Indonesia sudah soro urfian, menjadi sesuatu yang mudah dikenalin. Karena maknanya ma'ruf itu arafahul aqlu wasar'u. Yang dikatakan mungkar adalah angkarahul aqlu wasar'u. Sehingga kebenaran itu menjadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Usahakan kebenaran menjadi nilai bersama. Iktimar itu kalau ilmu sorof mengatakan sorol khairu mu'tamaron bainakum. Sesuatu itu menjadi urusan bersama. Di Indonesia itu alhamdulillah. Orang yang apapun kayanya, kok terkenal gak sholat, itu gak akan kepilih. Orang gak nyaman. Sama Tuhan saja gak takut, apalagi sama KPK, apalagi sama BPK. Mesti perasaannya orang seperti itu. Nah itu tidak gampang menciptakan suasana seperti itu. Nah saya minta Pak Ustadz Yusuf Mansur semuanya yang mencintai Quran juga gitu. Kita terus mengkaji Quran seluas-luasnya. Sampai orang yang nggak ahli itu malu ngomong atau memang ngomongnya nggak didengar. Bukan karena kita ingin menang-menangan, enggak, semua sesuatu biar kembali ke ahlinya. Ya saya ulang lagi, biar sesuatu itu kembali ke ahlinya. Jangan mentang-mentang artinya jamak itu mengumpulkan sholat terus jamaknya asar sama maghrib. Ya ada yang jamak asar itu sama maghrib. Karena yang dimaksud jamak itu mengumpulkan dua sholat. Terus qashar itu meringkas sholat dari 4 menjadi 2. Maunya diambil 50%. Akhirnya subuh diambil 50% ya 1. Tapi barokahnya aturan jamak itu dipraktekkan guru-guru kita, rombongan bis jamak, apa-apa. Mereka tahu, oh ternyata jamak itu hanya zuhur dan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Jadi kebenaran itu menjadi amron urfian, sesuatu yang jadi konsensus. Nggak boleh kamu benar sendiri, itu namanya kitmanul ilmi. Saya banyak baca tafsir. Itu kalau mengutarakan kebenaran, yang masyhur di Indonesia misalnya tafsir Jalalain, tafsir Munir. Itu indah sekali. Misalnya ketika ada ayat, jika kamu bepergian dan kamu ingin mengqashar sholat, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Itu kalau umumnya tafsir an taqsuru minas sholat itu ya dari 4 menjadi 2. Ya kita tahu kalau zuhur diqashar dari 4 menjadi apa? 2. Tapi sebetulnya itu tafsir yang kurang luas. Kata banyak ulama mufassir yang lebih luas. Qasrun itu artinya mencendak atau meminimalkan dari aturan yang banyak menjadi aturannya sedikit. Jadi dari 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Dari 4 menjadi 2. Atau dari aturan itu 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Misalnya aturan normalnya sholat itu orang nggak boleh kena najis. Tapi ketika perang atau ketika dalam kondisi darurat, zaman kita misalnya dulu perang Mesir Belanda, itu boleh kita sholat bersama membawa senjata yang ada apa? Najisnya. Begitu juga aturannya sholat tentu nggak boleh nggak madhep kiblat. Tapi di sholat siddatil khaufi dalam kondisi tertentu boleh sholat tidak menghadap apa? Kiblat. Itu juga namanya antak suru minas sholat. Itu juga namanya qasrus sholat. Karena maknanya sama, dari 4 menjadi 2, dari aturannya banyak menjadi sedikit. Dulu aturannya sholat misalnya nggak boleh ada gerakan banyak. Tapi di kondisi tertentu kayak kita dulu zaman ngusir penjajah, harus ada gerakan banyak. Misalnya kamu tengah sholat mau ditembak, harus lari dan nggak harus membatalkan apa? Sholat. Itu yang disebut fa'in khiftum farijalan auruk dana. Nah, orang-orang ahli Quran harus terus ngomong seperti ini supaya Quran kembali ke marwahnya, ke ahlinya. Kalau enggak, nanti yang tidak ahli pun ngomong dan itu bahaya.